Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Ada orang yang terlihat sangat percaya diri, sangat pandai berbicara, sangat pandai memengaruhi orang lain. Namun saat bertemu dengan seseorang yang mampu berkata, "Tidak," mereka tiba-tiba berubah. Mereka tidak lagi memaksa, tidak lagi menekan, tidak lagi memainkan kata-kata. Dan mungkin itulah yang tidak disadari banyak orang. Orang manipulatif jarang takut kepada orang yang keras. Mereka justru takut kepada orang yang tegas. Dulu, aku mengira orang manipulatif hanya mencari orang yang lemah. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa itu bukan alasan utamanya. Karena tidak semua orang yang baik mudah dimanipulasi. Tidak semua orang yang pendiam mudah dikendalikan. Tidak semua orang yang lembut mudah dimanfaatkan. Lalu apa yang sebenarnya mereka cari? Aku pernah melihat seseorang yang selalu pandai membuat orang lain merasa bersalah. Kalau keinginannya ditolak, ia berkata, "Ya sudah, aku kira kamu peduli." Kalau permintaannya tidak dipenuhi, ia berkata, "Ternyata selama ini aku salah menilai kamu." Kalau seseorang mulai menjaga jarak, ia langsung membuat orang itu merasa egois. Dan anehnya, cara itu selalu berhasil. Orang-orang mulai merasa bersalah, mulai ragu, mulai mengalah. Sampai akhirnya, mereka melakukan sesuatu bukan karena ingin, tetapi karena merasa tidak enak. Namun suatu hari, ia bertemu seseorang yang hanya berkata, "Maaf, aku tetap tidak bisa." Tidak marah, tidak berteriak, tidak menjelaskan panjang lebar, hanya satu kalimat. Dan untuk pertama kalinya, semua permainan itu berhenti. Saat itulah aku mulai memahami sesuatu. Orang manipulatif bukan takut kepada suara yang keras. Mereka takut kepada batas yang jelas. Karena selama masih ada celah, mereka akan terus mencoba masuk. Namun saat seseorang benar-benar tegas, mereka kehilangan tempat untuk memainkan permainannya. Dan mungkin itulah alasan mengapa orang manipulatif tidak suka orang yang tegas. Dan mungkin disinilah banyak orang mulai salah memahami manipulasi. Karena selama ini, kita sering berpikir bahwa orang manipulatif hanya mencari orang yang lemah. Orang yang tidak berani melawan, orang yang tidak percaya diri, orang yang mudah takut. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa kenyataannya jauh lebih rumit. Karena tidak semua orang yang lembut mudah dimanipulasi. Tidak semua orang yang baik mudah dikendalikan. Dan tidak semua orang yang pendiam akan menjadi korban. Lalu, apa yang sebenarnya mereka cari? Aku pernah melihat seseorang yang sangat percaya diri. Ia berani berbicara, berani mengemukakan pendapat, tidak terlihat lemah sama sekali. Namun setiap kali seseorang membuatnya merasa bersalah, ia langsung berubah. Ia mulai ragu, mulai menjelaskan dirinya, mulai meminta maaf, padahal ia tidak melakukan kesalahan. Dan saat itulah, aku mulai memahami sesuatu. Orang manipulatif tidak sedang mencari orang yang lemah. Mereka sedang mencari orang yang sulit berkata tidak. Karena selama seseorang masih takut mengecewakan orang lain, masih takut dianggap jahat, masih takut kehilangan hubungan, maka selalu ada pintu yang bisa mereka buka. Dan orang manipulatif sangat pandai menemukan pintu itu. Mereka tidak langsung meminta sesuatu yang besar. Mereka memulai dari hal yang kecil, permintaan kecil, rasa kasihan kecil, perasaan bersalah yang kecil. Semuanya terlihat biasa, sangat biasa, sampai kamu tidak menyadari bahwa sedikit demi sedikit mereka sedang menggeser batasmu. Aku pernah melihat seseorang berkata, "Tolong kali ini saja." Lalu minggu berikutnya, "Tolong sekali lagi." Kemudian, kamu kan biasanya mau. Dan tanpa sadar, permintaan itu berubah. Bukan lagi permintaan, melainkan harapan. Lalu harapan itu berubah menjadi tuntutan. Dan mungkin itulah cara manipulasi bekerja. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kebiasaan. Semakin kamu terus mengalah,
semakin mereka belajar bahwa batasmu bisa digeser, semakin kamu terus merasa tidak enak. Semakin mereka tahu bahwa rasa bersalah adalah pintu masuk terbaik. Dan mungkin itulah yang tidak pernah mereka sukai dari orang yang tegas, karena orang yang tegas menutup pintu itu sejak awal. Saat orang manipulatif berkata, "Tolong kali ini saja," orang yang tegas tidak marah, tidak menghina, tidak berteriak. Ia hanya berkata, "Maaf, aku tidak bisa." Sederhana, tenang, jelas, tidak ada rasa bersalah, tidak ada penjelasan yang berlebihan. Dan justru, ketenangan itulah yang membuat orang manipulatif kehilangan kendali. Karena semua permainan mereka bergantung pada satu hal, membuatmu meragukan keputusanmu sendiri. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Kalau orang manipulatif begitu pandai memainkan rasa bersalah, kenapa orang yang tegas hampir tidak pernah terjebak? Apa yang sebenarnya dimiliki orang yang tegas yang tidak dimiliki kebanyakan orang? Dan mungkin jawaban itulah yang membuat orang manipulatif memilih mencari korban lain. Dan mungkin disinilah letak perbedaan terbesar. Perbedaan yang dari luar hampir tidak terlihat. Namun justru perbedaan inilah yang paling dibenci orang manipulatif. Karena selama ini banyak orang mengira bahwa orang yang tegas adalah orang yang keras, orang yang suka membantah, orang yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Padahal tidak. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa orang yang benar-benar tegas justru sering berbicara dengan tenang. Mereka tidak meninggikan suara, tidak marah, tidak mengancam, tidak berusaha menang dalam setiap perdebatan. Namun ada satu hal yang tidak mereka lakukan. Mereka tidak mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Dan mungkin itulah yang membuat orang manipulatif kehilangan kendali. Aku pernah melihat seseorang yang setiap kali menolak permintaan orang lain selalu merasa harus menjelaskan semuanya. Aku sebenarnya ingin membantu, tapi kebetulan hari ini, "Maaf ya, jangan marah." Semakin lama ia menjelaskan, semakin banyak celah yang muncul. Dan orang manipulatif sangat pandai melihat celah. Mereka berkata, "Oh, berarti kalau besok bagaimana? Kalau cuma sebentar? Kalau demi aku?" Sedikit demi sedikit, penolakan itu berubah menjadi negosiasi. Negosiasi berubah menjadi rasa bersalah. Dan akhirnya, ia kembali mengalah. Namun aku juga pernah melihat seseorang yang berbeda. Saat diminta sesuatu yang tidak ingin ia lakukan, ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Maaf, aku tidak bisa." Selesai. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pembelaan, tidak ada rasa panik. Dan yang paling menarik, orang manipulatif berhenti mencoba. Saat itu aku baru memahami sesuatu. Semakin banyak alasan yang kamu berikan, semakin banyak bahan yang bisa mereka gunakan. Karena bagi orang manipulatif, alasan bukan untuk dipahami. Alasan adalah pintu masuk. Pintu untuk terus membujukmu. Pintu untuk membuatmu berubah pikiran. Pintu untuk membuatmu kembali merasa bersalah. Dan mungkin itulah mengapa orang yang tegas sering berkata seperlunya. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tahu tidak semua orang datang untuk memahami. Ada yang datang hanya untuk mencari celah. Semakin aku hidup, semakin aku menyadari bahwa orang yang tegas memiliki satu kebiasaan yang sangat sederhana. Mereka lebih memilih mengecewakan orang lain daripada terus mengkhianati dirinya sendiri. Kalimat itu mungkin terdengar keras, namun coba perhatikan. Berapa banyak orang yang setiap hari berkata iya, padahal hatinya ingin berkata tidak. Berapa banyak orang yang terus memaksakan diri hanya karena takut dianggap egois. Berapa banyak orang yang kehilangan ketenangan demi mempertahankan penilaian baik dari orang lain. Dan mungkin itulah yang tidak pernah dialami orang yang tegas. Bukan karena mereka tidak memiliki rasa takut,
tetapi karena mereka memahami satu hal, kamu tidak mungkin membuat semua orang menyukaimu. Dan semakin cepat seseorang menerima kenyataan itu, semakin sulit ia dimanipulasi. Karena orang manipulatif hidup dari kebutuhanmu untuk diterima. Mereka hidup dari rasa takutmu ditolak. Mereka hidup dari rasa bersalahmu. Mereka hidup dari keinginanmu agar semua orang tetap senang. Namun saat seseorang tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada persetujuan semua orang, semua permainan itu mulai kehilangan kekuatannya. Dan mungkin itulah alasan mengapa orang manipulatif tidak nyaman berada di dekat orang yang tegas. Bukan karena orang yang tegas lebih galak, bukan karena mereka lebih kuat, melainkan karena mereka tidak memberikan apa yang paling dibutuhkan seorang manipulator, yaitu kendali. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Kalau orang manipulatif kehilangan kendali saat bertemu orang yang tegas, kenapa mereka justru lebih memilih mencari orang yang selalu merasa tidak enak? Apa yang sebenarnya mereka lihat sebelum memutuskan siapa yang akan mereka dekati? Dan mungkin disitulah rahasia terbesar manipulasi mulai terlihat. Dan mungkin inilah bagian yang paling menyeramkan. Karena setelah memahami bahwa orang manipulatif tidak menyukai orang yang tegas, muncul satu pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana mereka tahu siapa yang bisa mereka manipulasi? Apakah mereka bisa membaca pikiran? Apakah mereka memang sangat pintar? Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa jawabannya jauh lebih sederhana. Mereka tidak membaca pikiranmu, mereka membaca kebiasaanmu. Aku pernah melihat seseorang yang baru saja bertemu dengan sekelompok orang. Belum lama saling mengenal, belum dekat, namun anehnya tidak butuh waktu lama. Ia sudah tahu kepada siapa ia harus meminta bantuan. Ia sudah tahu kepada siapa ia harus mengeluh. Ia sudah tahu kepada siapa ia bisa menitipkan tanggung jawabnya. Dan yang membuatku heran, tebakannya hampir selalu benar. Saat itu aku berpikir, bagaimana mungkin? Lalu semakin lama aku memperhatikan, aku mulai melihat polanya. Orang manipulatif tidak memilih secara acak. Mereka mengamati. Mereka melihat siapa yang paling sulit berkata tidak. Siapa yang paling cepat merasa tidak enak. Siapa yang selalu meminta maaf, bahkan untuk kesalahan yang bukan miliknya. Siapa yang selalu mendahulukan orang lain. Siapa yang lebih takut kehilangan hubungan daripada kehilangan ketenangan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah yang mereka cari. Bukan orang yang lemah, tetapi orang yang mudah merasa bersalah. Aku pernah melihat seseorang yang setiap kali diminta bantuan, jawabannya selalu sama, iya. Padahal wajahnya terlihat lelah. Padahal waktunya sudah penuh. Padahal ia sendiri sedang memiliki banyak masalah. Namun ia tetap berkata, iya. Dan yang lebih aneh, semakin sering ia berkata iya, semakin banyak orang yang datang kepadanya. Awalnya 1 orang, lalu 2, lalu 5, lalu hampir semua orang. Bukan karena mereka semua jahat, tetapi karena manusia belajar dari apa yang mereka lihat. Saat seseorang selalu berkata iya, orang lain mulai percaya bahwa ia akan selalu berkata iya. Dan saat kepercayaan itu terbentuk, permintaan mulai berubah. Dari permintaan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi harapan. Dan dari harapan menjadi tuntutan. Semakin aku hidup, semakin aku menyadari bahwa manipulasi jarang dimulai dari tindakan besar. Ia dimulai dari ujian kecil, permintaan kecil, bantuan kecil, pengorbanan kecil. Hal-hal yang tampak tidak penting. Namun setiap kali kamu mengorbankan dirimu demi menghindari rasa tidak enak, mereka belajar satu hal, batasmu bisa digeser, sedikit demi sedikit. Dan mungkin itulah yang paling berbahaya, karena mereka tidak perlu memaksamu. Mereka hanya perlu melihat bahwa kamu akan memaksa dirimu sendiri. Saat itulah mereka tahu
mereka tidak perlu melawanmu. Kamu akan melawan dirimu sendiri. Dan jujur saja, saat menyadari hal itu, aku cukup lama terdiam. Karena ternyata, musuh terbesar orang yang mudah dimanipulasi seringkali bukan manipulator itu sendiri, melainkan rasa takut yang ada di dalam dirinya. Takut mengecewakan, takut ditolak, takut dibenci, takut dianggap tidak baik. Dan selama rasa takut itu masih lebih besar daripada keinginan untuk menjaga dirinya sendiri, orang manipulatif akan selalu memiliki jalan masuk. Namun, semua itu berubah saat seseorang mulai berani melakukan satu hal yang sangat sederhana, mengatakan tidak, tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan yang berlebihan, tanpa merasa harus menyenangkan semua orang. Dan mungkin, disitulah permainan manipulasi mulai kehilangan kekuatannya. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kenapa satu kata tidak bisa begitu sulit diucapkan? Kenapa begitu banyak orang lebih memilih menyakiti dirinya sendiri daripada mengecewakan orang lain? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi akar dari hampir semua manipulasi yang terjadi dalam hubungan manusia. Dan mungkin setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang sangat menarik. Kalau orang manipulatif begitu pandai memainkan pikiran orang lain, kenapa mereka bisa kehilangan kendali? Hanya karena satu kata? Tidak. Bukankah itu hanya satu kata? Tidak panjang, tidak rumit, tidak terdengar mengancam. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa bagi orang manipulatif, kata tidak bukan sekadar penolakan. Kata itu adalah batas, dan batas adalah sesuatu yang paling tidak mereka sukai. Aku pernah melihat seseorang yang selalu berhasil membuat orang lain mengalah. Kalau meminta bantuan, orang-orang langsung membantu. Kalau meminta waktu, orang-orang langsung memberi. Kalau meminta pengorbanan, orang-orang langsung menurut. Seolah-olah semua orang sulit menolaknya. Namun suatu hari, ia meminta sesuatu kepada seseorang yang baru dikenalnya. Orang itu hanya tersenyum, lalu berkata, "Maaf, aku tidak bisa." Tidak marah, tidak menjelaskan panjang lebar, tidak merasa bersalah. Hanya itu. Dan anehnya, orang yang biasanya pandai membujuk, langsung berhenti. Saat itu aku mulai memahami sesuatu. Orang manipulatif tidak selalu memiliki rencana cadangan untuk menghadapi orang yang benar-benar tegas. Karena selama ini, mereka terbiasa menghadapi orang yang mulai ragu setelah berkata tidak. Orang yang berkata, tidak, tapi, dan justru kata tapi itulah yang menjadi jalan masuk. Aku tidak bisa, tapi kalau sebentar mungkin. Aku tidak setuju, tapi kalau kamu memang butuh. Aku tidak mau, tapi aku nggak enak juga. Semakin banyak kalimat itu keluar, semakin besar peluang mereka untuk mengubah keputusanmu. Karena sebenarnya, mereka tidak sedang melawan penolakanmu. Mereka sedang menunggu keraguanmu. Dan mungkin, itulah yang tidak pernah disadari banyak orang. Orang manipulatif jarang menang karena mereka lebih kuat. Mereka menang karena kamu mulai meragukan keputusanmu sendiri. Aku pernah melihat seseorang yang awalnya berkata, tidak. Namun 5 menit kemudian, ia mulai menjelaskan. 10 menit kemudian, ia mulai meminta maaf. 15 menit kemudian, ia mulai merasa bersalah. Dan 20 menit kemudian, jawabannya berubah menjadi, ya sudah deh. Saat itu aku sadar, manipulasi tidak selalu mengubah pikiranmu. Manipulasi seringkali hanya membuatmu tidak lagi percaya pada pikiranmu sendiri. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa orang yang tegas memiliki satu kebiasaan yang sangat sederhana. Mereka mempercayai keputusannya sendiri. Kalau mereka berkata, tidak, mereka tidak sibuk mencari pembenaran. Karena mereka tahu, mereka tidak membutuhkan izin dari semua orang untuk menjaga batasnya sendiri. Dan mungkin,
Itulah yang paling dibenci orang manipulatif, karena seluruh permainan mereka bergantung pada satu harapan, bahwa kamu akan merasa tidak enak, bahwa kamu akan mulai menjelaskan, bahwa kamu akan mulai meminta maaf, bahwa kamu akan mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Namun saat semua itu tidak terjadi, mereka kehilangan kendali. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa orang di hadapan mereka bukan seseorang yang mudah dimainkan. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kalau ketegasan bisa menghentikan manipulasi, kenapa begitu banyak orang tetap merasa bersalah? Setelah menjaga batasannya sendiri, kenapa berkata tidak sering terasa seperti melakukan kesalahan? Dan mungkin disitulah akar terdalam dari semua manipulasi mulai terlihat. Dan mungkin disinilah manipulasi benar-benar bekerja. Bukan saat seseorang mulai memaksamu, tetapi saat kamu mulai merasa bersalah karena melindungi dirimu sendiri. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa orang manipulatif tidak selalu membuatmu takut. Mereka membuatmu merasa bersalah, karena rasa takut hanya bertahan sesaat. Tetapi rasa bersalah bisa membuat seseorang menyerahkan dirinya sendiri. Aku pernah melihat seseorang yang akhirnya memberanikan diri berkata, "Maaf, kali ini aku tidak bisa." Ia mengatakannya dengan sopan, dengan tenang, tanpa marah. Namun yang ia terima justru kalimat seperti ini, "Oh, ternyata sekarang kamu berubah. Dulu kamu nggak seperti ini. Ya sudah, aku kira kamu peduli. Ternyata aku salah mengenal kamu." Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, bahkan tidak terdengar seperti ancaman. Namun perlahan, kalimat itu mulai bekerja. Ia mulai berpikir, jangan-jangan aku memang egois. Jangan-jangan aku terlalu berubah. Jangan-jangan aku sudah menyakiti dia. Dan tanpa sadar, rasa bersalah mulai mengambil alih. Akhirnya, ia meminta maaf. Padahal, ia tidak melakukan kesalahan. Saat itu aku menyadari sesuatu. Orang manipulatif tidak selalu memaksamu mengubah keputusan. Mereka hanya membuatmu merasa menjadi orang jahat karena memiliki batasan. Dan mungkin itulah jebakan yang paling sulit dikenali. Karena orang baik terbiasa memikirkan perasaan orang lain. Mereka tidak ingin melukai siapapun, tidak ingin mengecewakan siapapun, tidak ingin dianggap egois. Sifat itu indah. Namun di tangan orang yang salah, kebaikan itu berubah menjadi pintu masuk. Semakin aku hidup, semakin aku melihat pola yang sama. Orang yang paling sering dimanipulasi bukan orang yang paling lemah, melainkan orang yang paling sulit melihat dirinya sendiri sebagai prioritas. Mereka rela lelah, rela kehilangan waktu, rela mengorbankan ketenangan, asalkan tidak membuat orang lain kecewa. Dan ironisnya, semakin sering mereka melakukan itu, semakin sedikit orang yang menghargainya. Karena manusia memiliki kebiasaan yang aneh. Saat seseorang terus mengorbankan dirinya, orang lain perlahan berhenti melihat pengorbanan itu. Mereka mulai menganggapnya sebagai kewajiban, bukan lagi sebagai kebaikan. Aku pernah melihat seseorang yang selama bertahun-tahun selalu berkata iya saat diminta bantuan, saat diminta waktu, saat diminta mengalah. Semua orang memujinya. Mereka berkata, "Kamu memang orang baik." Namun saat untuk pertama kalinya, ia berkata, "Tidak." Tiba-tiba, sebagian orang mulai kecewa, sebagian mulai marah, sebagian mulai menjaga jarak. Dan saat itulah, ia akhirnya memahami sesuatu. Mungkin, selama ini, sebagian orang tidak mencintai dirinya. Mereka hanya mencintai kemudahan yang selalu ia berikan. Kalimat itu terdengar menyakitkan. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin sering aku melihatnya terjadi. Karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan berhenti menghormatimu hanya karena satu penolakan. Sebaliknya, orang yang hanya ingin memanfaatkanmu seringkali mulai berubah saat mereka tidak lagi mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Dan mungkin itulah alasan mengapa orang manipulatif tidak menyukai orang yang tegas. Bukan karena ketegasan itu kasar, bukan karena ketegasan itu menyakitkan, melainkan karena ketegasan mengakhiri akses mereka, mengakhiri permainan mereka, mengakhiri kendali yang selama ini mereka miliki. Namun setelah memahami semua itu, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kalau orang manipulatif begitu tidak nyaman dengan batasan, kenapa mereka hampir selalu menjauh saat menyadari seseorang benar-benar tidak bisa dikendalikan? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu akan membuka wajah asli seorang manipulator. Dan mungkin inilah bagian yang paling membuka mata. Karena selama seseorang masih selalu berkata iya, orang manipulatif hampir selalu terlihat baik. Mereka bisa terlihat perhatian, terlihat peduli, terlihat ramah, terlihat sangat menghargaimu. Bahkan, mereka bisa membuatmu merasa menjadi orang yang sangat penting. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa semua itu seringkali hanya berlangsung selama mereka masih mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku pernah melihat seseorang yang selama bertahun-tahun selalu membantu temannya. Ia selalu ada, selalu mendengarkan, selalu meluangkan waktu. Hubungan mereka terlihat sangat dekat. Semua orang berkata, kalian benar-benar saling menghargai. Namun suatu hari, untuk pertama kalinya, ia berkata, maaf, kali ini aku tidak bisa. Hanya satu kalimat, tidak marah, tidak membentak, tidak menghina. Namun sesuatu langsung berubah. Orang yang selama ini terlihat sangat baik, mulai berbicara dengan nada yang berbeda, mulai menjaga jarak, mulai bersikap dingin, mulai membuat sindiran-sindiran kecil. Dan saat itulah, aku mulai memahami sesuatu. Terkadang, kamu baru benar-benar mengenal seseorang setelah ia tidak lagi bisa mengendalikanmu. Karena selama mereka memiliki kendali, mereka tidak perlu menunjukkan wajah aslinya. Mereka cukup bersikap manis, cukup membuatmu merasa dibutuhkan, cukup membuatmu terus berkata, iya. Namun saat kendali itu hilang, topeng mulai retak. Aku pernah melihat seseorang yang biasanya selalu tenang, selalu sabar, selalu terlihat dewasa. Namun setelah keinginannya ditolak, ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia mulai menyalahkan, mulai memutar cerita, mulai membuat dirinya terlihat sebagai korban. Dan anehnya, orang-orang yang tidak mengetahui cerita sebenarnya mulai percaya kepadanya. Saat itu aku menyadari sesuatu. Orang manipulatif tidak selalu menyerangmu secara langsung. Kadang, mereka menyerang caramu dipandang oleh orang lain. Karena jika mereka tidak bisa mengendalikanmu, setidaknya mereka ingin mengendalikan bagaimana orang lain melihatmu. Dan mungkin, itulah sebabnya banyak korban manipulasi merasa bingung. Karena mereka tidak hanya kehilangan hubungan, mereka juga kehilangan nama baiknya. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa ada satu ujian sederhana untuk melihat apakah seseorang benar-benar menghargaimu. Perhatikan apa yang terjadi saat kamu berkata tidak. Jika ia tetap menghormatimu, tetap memperlakukanmu dengan baik, tetap menghargai batasanmu, mungkin ia memang peduli kepadamu. Namun jika sikapnya berubah, jika ia mulai membuatmu merasa bersalah, jika ia mulai menghukummu dengan diam, jika ia mulai membuatmu merasa menjadi orang jahat, mungkin selama ini yang ia hargai bukan dirimu, melainkan kendali yang ia miliki atas dirimu. Dan mungkin itulah kenyataan yang paling sulit diterima, karena tidak semua hubungan berakhir saat cinta menghilang. Sebagian hubungan berakhir saat kendali menghilang. Dan mungkin itulah alasan mengapa orang manipulatif tidak menyukai orang yang tegas. Karena ketegasan memaksa mereka menunjukkan wajah yang selama ini mereka sembunyikan. Namun setelah memahami semua itu, tinggal satu pertanyaan terakhir. Kalau wajah asli seseorang baru terlihat saat ia kehilangan kendali,
Lalu apa pelajaran terbesar yang sebenarnya harus kita ambil dari semua ini? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itulah yang akan mengubah cara kita memilih siapa yang layak kita pertahankan dalam hidup. Dan mungkin setelah semua yang telah kita bicarakan, akhirnya kita sampai pada bagian yang paling penting. Karena setelah memahami bagaimana manipulasi bekerja, setelah memahami bagaimana orang manipulatif memilih korbannya, setelah memahami mengapa mereka membenci orang yang tegas, muncul satu pertanyaan terakhir. Apa pelajaran terbesar dari semua ini? Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari bahwa manipulasi bukan hanya tentang orang yang pandai memanfaatkan. Manipulasi juga tentang orang yang tidak pernah menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Dan mungkin itulah mengapa manipulasi sering berlangsung sangat lama. Karena tidak ada paksaan, tidak ada ancaman yang jelas, tidak ada rantai yang mengikat. Yang ada hanyalah rasa bersalah, rasa tidak enak, rasa takut mengecewakan, rasa takut kehilangan hubungan. Dan tanpa sadar, semua itu berubah menjadi penjara. Penjara yang pintunya sebenarnya tidak terkunci. Namun penghuninya takut keluar. Aku pernah melihat seseorang yang selama bertahun-tahun selalu hidup untuk menyenangkan orang lain. Ia berkata iya, meski lelah. Ia tersenyum, meski terluka. Ia membantu, meski dirinya sendiri sedang kesulitan. Semua orang memujinya. Semua orang berkata, "Kamu memang baik." Namun semakin lama, aku melihat sesuatu yang berbeda. Orang-orang mulai datang, bukan karena ingin bertemu dengannya, tetapi karena mereka membutuhkan sesuatu darinya. Dan mungkin itulah perubahan yang paling berbahaya. Karena saat seseorang mulai dihargai, bukan karena dirinya, melainkan karena apa yang bisa ia berikan, ia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa orang manipulatif tidak menciptakan kebiasaan itu sendirian. Mereka hanya memanfaatkannya. Karena kebiasaan itu sudah lebih dulu dibangun, sedikit demi sedikit. Setiap kali seseorang berkata iya, padahal ingin berkata tidak. Setiap kali seseorang meminta maaf, padahal ia tidak bersalah. Setiap kali seseorang mengorbankan dirinya agar semua orang tetap senang. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling mahal, bahwa setiap batas yang tidak pernah dijaga, cepat atau lambat, akan dianggap tidak pernah ada. Aku pernah bertanya kepada seseorang, apa yang berubah setelah kamu mulai berani berkata tidak? Aku mengira ia akan menjawab, hidupku menjadi lebih mudah. Namun ia hanya tersenyum, lalu berkata, tidak. Awalnya justru lebih sulit. Ada yang marah, ada yang menjauh, ada yang berubah. Lalu, untuk pertama kalinya, aku tahu siapa yang benar-benar menghargai aku. Saat mendengar kalimat itu, aku menyadari sesuatu. Mungkin ketegasan bukan hanya tentang menjaga batas. Ketegasan adalah cara kehidupan menyaring manusia. Karena saat batas itu muncul, orang yang tulus tetap tinggal. Orang yang hanya ingin memanfaatkan, perlahan pergi. Dan mungkin kepergian mereka bukan kehilangan, melainkan ruang untuk orang-orang yang memang layak berada di hidupmu. Semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku memahami bahwa menjadi orang baik tidak pernah salah. Yang berbahaya adalah menjadi orang baik sampai lupa menjadi baik kepada diri sendiri. Karena saat kamu terus menyelamatkan semua orang, sementara dirimu sendiri terus tenggelam, suatu hari tidak akan ada lagi dirimu yang tersisa untuk diselamatkan. Dan mungkin itulah kesadaran yang mengubah segalanya. Orang manipulatif tidak takut pada kemarahanmu. Mereka tidak takut pada suaramu. Mereka tidak takut pada ancamanmu. Mereka takut pada hari ketika kamu akhirnya berhenti merasa bersalah karena menghargai dirimu sendiri. Karena di hari itu, seluruh permainan mereka berakhir. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi hidup
untuk memenuhi harapan semua orang, melainkan mulai hidup dengan tetap menghormati dirimu sendiri. Dan mungkin setelah semua yang telah kita bicarakan, akhirnya kita sampai pada satu kenyataan. Kenyataan yang selama ini bersembunyi di balik semua hubungan manusia. Dulu, aku mengira orang manipulatif memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku mengira mereka selalu lebih pintar, lebih licik, lebih pandai memainkan orang lain. Namun semakin aku memperhatikan manusia, semakin aku menyadari sesuatu. Kekuatan terbesar mereka bukan berasal dari diri mereka. Kekuatan itu berasal dari batas yang tidak pernah kita jaga. Mereka tidak menciptakan rasa bersalahmu. Mereka hanya menemukannya. Mereka tidak menciptakan rasa takutmu ditolak. Mereka hanya memanfaatkannya. Mereka tidak menciptakan kebiasaanmu untuk selalu berkata iya. Mereka hanya belajar bahwa selama ini kamu selalu berkata iya. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan untuk disadari. Karena selama ini kita terlalu sibuk bertanya, kenapa ada orang seperti itu? Padahal mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa aku terus memberikan ruang untuk itu? Aku pernah melihat seseorang yang selama bertahun-tahun hidup demi menyenangkan semua orang. Ia takut ditolak, takut dibenci, takut mengecewakan. Sampai akhirnya, ia lupa satu hal, bahwa setiap kali ia terus mengorbankan dirinya, ia sedang mengajarkan orang lain bahwa dirinya memang bisa dikorbankan. Dan mungkin itulah awal dari semua manipulasi. Bukan saat orang lain mulai mengendalikanmu, tetapi saat kamu berhenti menjaga dirimu sendiri. Semakin aku hidup, semakin aku memahami bahwa menjadi tegas bukan berarti berhenti menjadi orang baik. Menjadi tegas adalah bentuk penghormatan kepada dirimu sendiri, karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak membutuhkan kamu untuk terus mengalah. Mereka tidak membutuhkan rasa bersalahmu. Mereka tidak membutuhkan ketakutanmu. Mereka hanya membutuhkan kejujuranmu. Dan jika satu kata tidak membuat seseorang berhenti menghargaimu, mungkin yang ia hargai selama ini bukan dirimu, melainkan kemudahan untuk mengendalikanmu. Dan mungkin itulah alasan mengapa orang manipulatif tidak suka orang yang tegas. Bukan karena ketegasan itu kasar, bukan karena ketegasan itu menyakitkan, tetapi karena ketegasan mengakhiri permainan yang selama ini mereka sembunyikan di balik kebaikan. Dan sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, saat mendengar semua ini, bagian mana yang paling membuka matamu? Apakah saat menyadari bahwa orang manipulatif tidak membaca pikiranmu, mereka membaca kebiasaanmu? Atau saat menyadari bahwa satu kata tidak bisa mengubah seluruh hubungan? Tulis di kolom komentar, karena mungkin pengalamanmu akan membuat seseorang yang sedang menjadi korban manipulasi akhirnya berani menjaga batasnya sendiri. Dan jika video ini membuatmu melihat manusia dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa subscribe, karena di balik diam, orang manipulatif jarang kehilangan kekuatannya karena kamu marah. Mereka kehilangan kekuatannya saat kamu berhenti merasa bersalah karena menghargai dirimu sendiri.